Hartanah Cerdas Bangsa adalah salah satu lini bisnis Hartanah Group. Lewat lini ini, Hartanah mengedukasi para calon investor dan entrepreneur mengelola kekayaannya dengan cara yang baik dan benar. Proses edukasi dilakukan oleh sejumlah mentor yang sudah berpengalaman dan sudah terbukti sukses di bidang usahanya masing-masing. Hartanah Property adalah andalan lain lini bisnis grup ini. Hartanah mengusung standar internasional di mana pembelian properti harus disediakan escrow account. Dengan cara ini, Hartanah memberikan keamanan untuk uang nasabah sehingga tidak disalahgunakan oleh developer. Escrow account Hartanah Group juga masuk ke dalam aplikasi mobile yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lini bisnis lain Hartanah adalah koperasi simpan pinjam. Dengan konsep koperasi hybrid, nasabah akan meraih penghasilan tetap dan keuntungan yang pasti. Pak Abraham, ini kalau kita bicara soal koperasi, ini sebetulnya dalam beberapa waktu ke belakang image koperasi kan tidak terlalu baik. Setelah banyak kasus-kasus ya yang fenomenal, misalkan koperasi Pandawa, misalkan korbannya banyak sekali. Dan ternyata koperasi sejenis itu juga pada akhirnya terbongkar gitu. Itu semacam apa? Investasi bodong jadinya. Nah, tapi justru Hartanah Group masuk ke sektor itu. Itu pertanyaan bagus. Waktu kita start koperasi, juga banyak pertanyaan seperti itu. Kita kan cari customer, pas kan ngomong kan, koperasi, semua dengar koperasi udah tinggal separuh, kepercayaannya tinggal separuh. Tapi kan kita punya seperti forex berjangka, itu mahal izinnya. Itu saya diuji 4 kali itu. Itu fit and proper test di Bapepti, Badan Perdagangan Komoditi Indonesia, di Jakarta Futures Exchange, Bursa Berjangka Jakarta, itu tesnya harus profesional. Bukan cuma integritasnya, kejujurannya, juga kemampuannya. Jadi itu yang membackup. Kompetensinya. Ya, jadi dia lihat, oh Pak Abang koperasi, Bapak juga di sini. Itu setara kalau di Bursa Efek, itu OJK. Nah, tapi kalau di Forex, itu Bapepti. Ya. Jadi untuk bisa berhubungan sama badan-badan yang sudah kompeten seperti itu, tentu kita ada kelasnya. Oke. Nah, sedangkan kalau soal koperasi aja, mungkin langsung kira susah saya terangin. Ya. Oke. Tapi, nah itu dia. Koperasi ini berjalan. Oh iya masih kok. Jadi kalau ada orang yang perlu pendanaan, nomor satu dia ke bank. Oke. Tapi sekarang bank lagi sulit loh. Bank lagi sulit ya. Bahkan ada sekarang kalau ke bank, dia coba minta, saya mau beli rumah. Dia bilang, oh sudah close dong. Musim pandemi ini sekarang susah loh. Itu mereka cari uang. Sedangkan pendanaan itu kalau nggak mengalir, no business. Masa ngomong dong bisa dapat duit? Apa yang membuat koperasi yang dimiliki oleh Hartanah Group ini menjadi pilihan daripada perbankan untuk pinjam? Kalau orang mau pinjam duit, saya rasa saya nggak usah cari customer. Tiap hari ada yang gedor pintu, Pak Abraham ada nggak pinjam? Tiap hari ada. Itu nggak usah cari, itu banyak. Saya cuma tanya malah, mana jaminannya? Oh, jaminannya harus, for me harus very safe. So saya mungkin salah satu dari businessman yang very konservatif. Karena saya tentang kolateral, jaminan. Bahasa Singapura kiasu, takut kalah. Takut kalah. Sebetulnya investor itu nomor satu adalah tugas investor adalah waspada. Jadi bagi saya investasi udah 3 minimum. Nah, Anda kalau ikut kriteria 3 ini kan jarang bisa kena. Bukan pasti berhasil, kan saya bukan dewa. Tapi minimum kalau Anda 3 ini, para pemirsa yang budiman, kalau 3 ini minimum, sudah hampir 80% bisnis yang bodong nggak kena. Satu, have to be safe. Utamakan keselamatan. Kuli-kuli bangun aja dia tahu dia utamakan keselamatan. Masa kita betul, safety first. Safety first. Tapi orang Indonesia kita biasanya bahkan investor yang profesional sekalipun, nomor satu untungnya dulu. Ya. Bagi saya kalau untung terlalu tinggi, is too good to be true. Makin tinggi saya malah hati-hati loh. Pasti ada apa-apanya ya. Jadi pertama safety first. Bagaimana transaksinya? Aman nggak? Kantornya di mana? Orangnya berani muncul nggak? Ya baru kita cek dulu, baru oke. Habis itu nomor 2 harus liquid. Kalau nggak liquid ya susah dong, besok-besok kalau perlu uang gimana? Kalau di lock uangnya 5 tahun atau apa-apa susah. Nomor 2 kalau nggak liquid, kalau Anda mau ikut, you can be my guest. Saya mungkin cari, pikir-pikir dulu kan, boleh pikir dulu. Yeah. Nomor 3 baru lihat untungnya. Untungnya juga jangan terlalu tinggi, yang penting 2-3 kali deposito di bank ya sudahlah. Ada yang bahkan 10 kali ya, itu kita harus waspada. Tapi kalau teman-teman kita apalagi milenial, wah malah sebar-sebari, oh tapi nggak banyak yang masuk. Tapi kadang-kadang biasanya itu menjerumus ke arah Ponzi.
Ponzi itu adalah dimulai oleh Charles Ponzi dulu. Ya, ya. Nah, Rusia. itu dimulai di mana bikin kalau investasinya adalah orang yang terakhir masuk, orang yang lama masuk dibayar oleh orang yang baru. Ya. Tapi kan sama masih dibayar. Yang lama itu untung, yang baru rugi jadinya. Yang baru belum rugi kalau masih ada orang lain yang baru. Oke. Nah, jadi dia kalau ada orang baru masuk, kemudian dia akan membayar. Anda akan dibayar. Tapi Ya. kalau orang baru berhenti, Anda juga berhenti dibayar. Oke. Kayak gitu. Dan koperasi yang dimiliki Hartanah tidak tidak menggunakan skema itu ya? Kita untuk kaya, saya rasa nggak perlu segitu. Jadi untuk kaya, saya tidak perlu menipu orang. Oke. Menipu orang cuma satu kali. Tapi kalau saya bikin orang percaya, dia akan berkali-kali make more money by that. Nah, kalau bicara soal koperasi itu kan kita bicara dari anggota untuk anggota. Nah, ini sudah berapa banyak anggota yang bergabung di koperasi? Nggak banyak karena kita bisnisnya ya, hanya internalnya beberapa orang, nggak oke. banyak. Kita nggak menjalin mass members enggak. Oke. Beberapa Hanya, internal aja. oke. Nah, ini kebanyakan digunakan bagi mereka yang akan meminjam. Ini biasanya digunakan untuk apa? Apakah untuk konsumsi atau juga untuk investasi juga atau Saya biasanya? anjurkan dia untuk bisnis lah, bukan kalau konsumsi jangan cari kita kan bank banyak pinjam sama tante lebih baik. Tapi kalau mau untuk investasi malah kita kasih trik supaya dia jangan rugi. Oh, oke. Jadi kalau dia mau pinjam, bisa untuk apa? Untuk bisnis, saya kasih tahu cara-caranya. Biasanya malah suruh saya ikut. Oh ya saya ikut sekalian enggak. Saya awasin. Karena kalau saya duit taruh situ, kadang-kadang kolateral nggak cukup. Oh, oke. Besok mau eksekusi, mau apa kan nggak jadi masalah. Dia rugi juga kita kasih, nangis-nangis, kita mau ambil susah. Misalnya rumahnya tanah kita ambil, akhirnya kita pinjamin duit. Kalau dia bangkrut, besok nangis-nangis Pak tolong lu, akhirnya nggak bisa juga. Nah, jadi lebih baik Anda kalau pinjam duit, saya mau awasin. Saya yakin bank juga demikian. Tapi para bank kan customer-nya banyak. Dia nggak bisa kontrol semuanya. Kami kan sedikit, kami bisa melakukan dengan teliti satu-satu. Oke, jadi artinya daripada mereka meminjam, lebih baik kalau koperasi dari Hartanah Group itu juga turut terlibat sebagai investor di situ. Minimum sebagai pengawas, kalau boleh investor kecil-kecilan, kalau dia nggak kurang kolateralnya kita masuk. Tapi kalau dia cukup nggak apa-apa, kita cukup semua. Cukup kita peringatkan, kita lihat dia tiap hari supaya kalau ada saran supaya dia lebih maju. Dia maju, kita juga senang. Oke, Pak Abraham, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.